7 kasus pembunuhan berantai di Indonesia. Pertama, Ahmad Suraji merupakan dukun asal Medan, Sumatera Utara. Ahmad Suraji yang juga dikenal sebagai Datuk, ia telah membunuh 42 perempuan sejak tahun 1986 hingga 1997. Rata-rata usia korban berkisar antara 11 tahun sampai 30 tahun. Kebanyakan korban Suraji untuk meminta bantuan atau meminta pertolongan datang ke rumahnya, menambah keberuntungan dan mempercantik diri untuk membunuh para korbannya. Ahmad Suraji memanfaatkan profesinya tersebut untuk mempunyai ilmu hitam. Korban dikubur hidup-hidup setengah pinggang tanpa busana. Mayat korban dikubur di ladang tebu miliknya, dicekik hingga mati dan dihisap air liurnya. Dan mirisnya, ketiga istri Ahmad Suraji ini turut membantu menutupi kejahatannya. Korban terakhir bernama Sri Kemala Dewi jadi petunjuk penting untuk mengungkap semua pembantaian yang dilakukan oleh Ahmad Suraji. Jahatannya, Ahmad Suraji dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi oleh regu tembak. Pembunuhan berantai yang kedua, Siswanto, pada tanggal 27 April 1998. Dikenal sebagai julukan Robot Gedek, Siswanto telah melakukan pembunuhan berantai yang telah menghabisi 12 nyawa anak laki-laki. Gelandangan dan anak jalanan menjadi sasaran empuk oleh Siswanto dan melakukan pelecehan seksual. Buta huruf dan tunawisma ini menculik korban, membunuh korban dengan cara disayat, menuntaskan hasratnya Siswanto untuk diminum darahnya dan dipotong beberapa bagian tubuhnya. Beberapa di antaranya disimpan dan dijadikan sebagai kenang-kenangan oleh Siswanto. Siswanto membuang potongan tubuh tersebut agar aksinya ini tidak tercium oleh pihak yang berwajib ke sejumlah tempat, mulai dari Pondok Kopi hingga rawa-rawa dan di sekitar kawasan Bandara Kemayoran. Belum ditangkap, Siswanto sempat menjadi buronan dan melarikan diri ke berbagai daerah. Atas kejahatannya, Siswanto dijatuhi hukuman mati akibat terkena serangan jantung pada tanggal 26 Maret 2007. Tercatat sebagai pembunuhan berantai selanjutnya, Rian Bogor, satu pembunuhan berantai Indonesia yang telah membunuh 2 wanita. Mangsa korban melalui media sosial. 2 korbannya dibunuh dengan cara yang sama, cara acak untuk dijadikan bertransaksi seks. Disetubuhi hingga dicekik hingga korbannya meninggal. Korban akan dimasukkan di kantong hitam dan akan dibuang. Selain membunuh, Rian juga mengambil beberapa barang-barang berharga milik korbannya. Akibat ulahnya, Rian dijerat penjara selama 13 tahun. Pembunuhan berantai yang keempat, Rio Martil. Rio Alek Bulo merupakan pembunuhan berantai yang dikenal di Indonesia. Nah, kekejamannya, ia dijuluki Rio Martil karena menghabisi korbannya dengan cara dipukul kepalanya dengan martil. Modus yang dilakukan Rio ini berlagak menawarkan diri atau berbisnis dengan para korbannya. Ketika korban lengah, Rio akan memukul kepalanya dengan martil hingga tewas. Pembunuhan berantai tersebut dimulai sejak tahun 1997 hingga 2001. Selama rentang waktu tersebut, Rio telah membunuh 5 orang. Sekaligus guru ngajinya di penjara. Satunya rekan sesama tahanan, nama Irwan Julkarnain. Berbeda dengan keempat korban lainnya, akibat kejahatannya Rio dipercaya membunuh Irwan tanpa menggunakan martil alias tangan kosong. Memiliki kemampuan melepaskan borgol dalam hitungan detik. Rio dihukum dan ditembak mati pada tahun 2008. Pembunuhan yang kelima, Bae Kuni. Ini yang dikenal sebagai sebutan Babe. Gelandangan yang telah membunuh 7 pengamen jalanan di bawah umur. Data korbannya berkisar antara 9 sampai 12 tahun. Memiliki pengalaman sodomi yang dilakukan oleh preman. Dari pengakuannya, pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Bae Kuni ini, itulah yang mendorong Bae Kuni untuk melakukan pembunuhan. Keinginan tersebut semakin menjadi setelah Bae Kuni kembali ke Jakarta, memelihara anak jalanan, mencoba keberuntungan dengan berdagang rokok.
Gadung terbilang mulus. Baikuni di kawasan terminal. Jika ingin memuaskan hasratnya, Baikuni akan memilih salah satu dari anak jalanan yang ia pelihara, segan mengikatnya dengan tali rapia. Apabila anak tersebut menolak, akan disetubuhi setelah korbannya sudah tidak bernyawa dan dimutilasi dengan golok untuk menghilangkan jejak. Atas aksi yang dilakukannya sejak tahun 1998 hingga 2007, Baikuni terjerat dalam pasal hukuman mati. Pembunuhan berantai yang keenam. Modus penggandaan uang. Saeb merupakan pembunuhan berantai dalam waktu yang singkat. Telah membunuh 9 orang dalam waktu antara Mei hingga Juli 2007. Dan tergiur dengan uang yang didapat, korban tak sadar dirinya lagi diincar. Belum melakukan ritual penggandaan uang, Usep kemudian meminta korbannya untuk menggali lubang dalam 2 meter. Harus menyerahkan uang sebesar 20 juta. Kejahatan tersebut, dukun Usep disuruh meminum cairan hitam yang ternyata beracun. Menerima hukuman mati tangan regu tembak pada tanggal 2 Juli 2008. Pembunuhan berantai yang ketujuh. Rian Jombang. Nama asli Perihidam Hermansyah. Februari 1978 ini dikenal publik. Dia kelahiran sebagai Rian Jombang. Telah menghabisi 11 nyawa orang. Satu pembunuhan berantai di Indonesia yang paling sadis, dan 10 diantaranya dilakukan di daerah Jombang. Rian menggunakan motif yang sama. Dalam aksi pembunuhan ke-10 korban, ini mengajak mereka bertemu di suatu tempat. Setelah terbujuk rayuannya, si korban akan digiring rumahnya, kemudian dihabisi dan dikubur di belakang rumahnya. Beda dengan 10 korban lainnya, hanya membantai, Rian juga merampas atau mengambil barang-barang berharga milik korbannya. Satu korban yang bernama Heri yang mendasari bukanlah ekonomi, melainkan cemburu karena korbannya menyukai kekasih Rian Jombang. Terjadi di Jakarta dengan motif dan dikuasai amarah yang memutilasi tubuh korban hingga terbagi 7 bagian, membuangnya di sekitar kebun binatang, juga menggasak ATM korban untuk berpoya-poya. Saat ini Rian masih mendekam di sel tahanan untuk menunggu waktu dieksekusi. Itulah 7 kisah pembunuhan berantai yang sangat sadis yang terjadi di Indonesia.